Apa itu GERD? Oke, jadi ini adalah keluhan yang hampir setiap perempuan ada ini. Ada hubungannya dengan apa? GERD. GERD itu adalah, ada warna lain nggak ya? Oke, GERD itu adalah penyakit katanya ya. Itu karena asam lambungnya itu naik ke atas ini, namanya esofagus. GERD itu singkatan dari G-nya itu gaster, G-nya itu gaster alias lambung alias ma, ya, G, E, R, G. G-nya itu gaster lambung, E-nya itu esofagus, di esofagus, ya. R-nya itu reflux, reflux itu balik lagi, reflux. J, disease penyakit. Ya, kalau orang medis bilang ini karena kebanyakan asam lambung, makanya dikasih obat mah, ngaco. Bapak Ibu makanya kena GERD nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Dikasih obat mah, melanggar kodrat lagi. Nah, ngomongnya kodrat. Kenapa obat mah melanggar kodrat Bapak Ibu? Karena ini ada di dalam lambung kita semua, ada namanya asam lambung. Fungsinya asam lambung ini dua. Satu, mencerna makanan. Nomor dua, disinfektan, yaitu membunuh kuman. Di dalam lambung kita semua, itu namanya ada asam lambung normal. Terus ibu mau ngapain? Mau diobatin? Sama tadi kayak asam urat. Asam urat mau diobatin. Asam urat normal. Gak mau diobatin. Sama asam lambung. Normal kan? Tuhan kasih di dalam lambung kita masing-masing. Ada namanya asam lambung. Buat mencerna makanan. Buat bunuh kuman. Kalau ada kuman masuk dari makanan, mati kumannya. Supaya ususnya gak infeksi. Wajar kan? Tuhan kasih kan? Sama tukang obat dikasihnya apa? Obat mah ngilangnya asam lambung. Langgar kodrat lu. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini orang bisa asam lambung bisa naik? Asam lambung kelebihan? Nggak masuk akal. Dari mana kelebihan? Yang pertama, karena lambungnya itu keram. Tapi nggak usah ketawa lagi. Yang pertama karena lambungnya keram, sehingga dia meres. Kalau meres, asam lambungnya antara naik ke atas dan ke bawah, betul? Kalau naik ke atas, keluhannya dadanya panas, ibu kena GERD. Itu loh penyebabnya, lambungnya keram. Sekarang pertanyaannya, kenapa lambungnya keram? Ototnya keram. Otot manusia kalau keram berarti itu kekurangan gizi. Nama gizinya adalah magnesium. Pokoknya kalau ibu merasa ototnya keram-keram, berarti saya kurang magnesium. Jadi ibu bapak kena GERD itu karena kurang gizi, bukan karena asam lambung kelebihan. Ya, kurang magnesium. Oke? Nah, itu biasanya kalau asam lambung naik ke atas itu, dadanya panas, itu pertolongan pertamanya bapak ibu bisa bikin soda kue. Soda kue setengah sendok teh sama setengah gelas air diaduk diminum. Asam lambung yang lagi ada di sini, ini netral.
Asam ketemu basa. Soda kue itu basa. Jadi asam lambung ketemu basa netral. Langsung enak dadanya, ces. Kayak api disiram air. Langsung ini asam lambung yang di dada ini langsung netral, ces, enak. Tapi bahaya, tidak boleh diulang-ulang. Kenapa nggak boleh diulang dong? Bukannya soda kue obat asam lambung? Bukan. Itu hanya pertolongan pertama saja. Lalu jangan dimakan lagi, diminum lagi. Kenapa? Karena kalau diminum lagi terus-terusan asam lambungnya nggak ada, netral. Kalau asam lambung nggak ada, siapa yang cerna makanan? Siapa yang bunuh kuman? Nggak ada kan? Nah itu bahaya. Karena kalau nggak ada asam lambung, ibu bapak kurang gizi, yang nggak ada cerna makanan kan. Yang kedua disinfektan. Tidak ada yang bunuh kuman bapak ibu, khususnya bisa infeksi. Bahaya. Itu dia. Nah, kalau bapak ibu, tadi siapa yang asam lambung? Bukan ibu di sini. Oh di belakang. Kalau bapak ibu dengarkan yang asam lambung. Tadi ibu nanya asam lambung kan? Saya suruh makan lemon, ibu bilang ada asam lambung, betul? Nah, ini dengarkan. Asam lambung ini kalau bapak ibu ambil, ditetes di lidah bapak ibu hangus, kebakar, berasap, cus. Bapak ibu teriak kesakitan, au, au. Kenapa? Karena asam lambung sangat asam, bisa mencerna apapun. Maka tadi pada saat naik ke dada, dadanya panas kan? Itu lagi dicerna sama asam lambung, makanya panas. Makanya mesti pakai soda kue tadi itu dinetralkan. Jadi asam lambung itu sangat asam. Ibu makan lemon, memang lidahnya hangus. Enggak kan? Berarti boleh dong makan lemon. Pak, ada buahnya asam di sini. Namanya asam lambung. Normal. Asam lambung itu normal, Bu. Asam banget. Lebih asam dari lemon. Ya jadinya. Oh, dok, saya nggak bisa makan kuah pempek karena asam banget kan, punya asam lambung. Nggak masuk akal. Karena kita punya asam lambung lebih asam dari kuah pempek. Sekarang kenapa saya makan kuah pempek, saya makan lemon, perut saya perih, betul? Itu karena ada lukanya. Ada lukanya, namanya gastritis, beda. Ini kita lagi ngomongin GERD. Nanti kita ngomong gastritis ya, kabar. Itu maksudnya. Ya, nah, jadi penyebab yang pertama adalah bapak ibu kekurangan magnesium. Jadi protokol pertama GERD adalah cukupi kebutuhan magnesium. Magnesium sehari butuhnya berapa? Kira-kira 500 mg setiap hari. Kalau magnesium kelebihan, gampang gejalanya. Ibu perutnya mules, diare. Berarti kebanyakan. Tinggal turunkan dosisnya atau stop dulu 2 hari, minum lagi habis itu. Dosis kecil aja. Kecilkan dosisnya. Ya, magnesium perlu tiap hari, Bu. Buat saraf itu mikir. Ya, nomor 2 protokolnya adalah buat kena GERD, stop obat mah. Bapak Ibu kalau ke rumah sakit atau kemana, keluhan GERD dikasih obat mah. Tidak boleh diminum, Bu. Melanggar kodrat semua. Ya, kenapa? Ngilangin asam lambung kan? Betul. Asam lambung yang kasih bukan saya, cinta Tuhan yang Maha Kuasa. Buat jagain tubuh kita, buat cerna makanan, sama buat bunuh kuman, desinfeksi. Jadi kalau ada kuman masuk dari makanan, mati di sini asam lambung. Minum obat mah coba. Nggak ada asam lambungnya. Yang cerna makanan sopo jenenge. Yang bunuh kuman siapa? Nggak ada. Karena ini obat mah. Jadi ibu kalau minum obat mah, efek sampingnya 5, Bu. Nomor 1, kalau ibu minum obat mah, ini asam lambung nggak ada, hilang. Kalau asam lambungnya hilang, ingat tubuh kita ini pinter beradaptasi ciptaan Tuhan ya.
Kalau nggak ada asam lambung, tubuh kita pikir, loh, ini tuh nggak ada asam lambung. Asam lambung ini penting buat jagain tubuh, betul. Infeksi sama makanan, bahaya. Terus gimana? Tubuh beradaptasi supaya asam lambung ada lagi. Gimana? Ini pintunya, pintu bagian atas dibuka. Dibuka yang gede. Tuh. Tujuannya apa? Tujuannya bilang ke orangnya, "Woi mas, mpok, mbak, tubuh kita nggak ada asam loh. Nih, aneh buka ya. Buka ya, masukin asam sekarang. Masukin asam." Jadi ibu bapak, kalau minum obat mah nggak ada asam lambungnya, ini pintu kebuka terus. Jadi ibu bapak tidak bakal sembuh kena GERD, dijamin kena GERD sampai kiamat kalau minum obat mah. Tiap hari lagi minumnya, luar biasa. 40 mg itu yang depannya O, depannya L, itu loh. Tidak boleh diminum lagi, Bu. Apa ini ngasih beginian? Depannya L, lansoprazol. Ampun dah. Tidak boleh nih, asam lambung. Jadi ibu efek samping minum obat begituan, malah ibu kena GERD. Kenapa? Ini kebuka terus kan? Asam lambungnya itu bakal ngelosor keluar pada saat bapak ibu tidur. Ibu tidur kan, malam bapak tidur kan? Ini kebuka terus kan? Terus pas bapak ibu tidur, kebuka terus, asam lambung ngelosor keluar ke tenggorokan. Pagi-pagi bangun, lehernya banyak lendir, mulutnya pahit, mulutnya asam. Itu adalah asam lambung yang keluar. Tapi asam lambung sedikit, atau asam lambung netral karena minum obat mah. Jadi pasti kena GERD, nggak bakal sembuh. Nomor 2, asam lambung ini tugas yang pertama Pak, mencerna makanan kan. Kalau nggak ada asam lambung, minum obat mah kayak begini, minumnya sebelum makan lagi. Pinter banget yang ngasih kan. Asam lambung ini buat cerna makanan, betul. Malah dihilangin sebelum makan. Luar biasa, pinter banget ini yang kasih obat mah. Sehingga apa? Bapak ibu makan tidak ada asam lambung, makanan di sini kelamaan di lambung. Keluhannya apa? Ada yang tahu? Makanan kelamaan di lambung, keluhannya apa? Kembung, begah. Wajar ibu kembung begah, nggak ada asam lambung, barusan dihilangin sama obat mah. Jadi kalau minum obat mah terus, ya kembung begah terus sampai kiamat. Nomor 3. Nomor 3 efek samping obat mah. Ini di sini ada saraf. Ya. Ada saraf di sini Bapak Ibu. Saraf namanya saraf asam. Saraf asam. Jadi kalau asam lambung bareng makanan masuk lewat sini, karena asam lambung ini bisa merusak usus, sehingga ada sensor asam. Dia bakal, kalau makanan sama asam lambung lewat sini, dia bakal keluarin sinyal supaya garam empedu keluar. Garam empedu ini sifatnya basah. Jadi kalau dia keluar, ketemu asam lambung, netral. Netral kan? Jadi di sini dia tidak merusak usus. Asamnya itu, oke? Bapak Ibu minum obat mah, nggak ada asam lambung. Makanan lewat sini nggak asam. Kalau makanan lewat sini tidak asam, sinyal ini tercetus nggak? Tidak tercetus. Akibatnya apa? Garam empedu nongkrong aja di sini kelamaan. Lama-lama jadi apa? Batu empedu. Ini efek samping obat mah, minum tiap hari. Batu empedu. Yang keempat, obat asam lambung ini fungsinya mencerna makanan, betul. Yang dicerna apa dok? Yang dicerna adalah vitamin B12. Betul.
nggak ada yang cerna, pegel-pegel orang. Nomor 2 yang dicerna adalah zat besi. Kalau Bapak minum obat mah itu kekurangan zat besi, orangnya bisa anemia kekurangan zat besi. Saya pernah ada klien saya ibu-ibu makan siang bareng. Dokter, saya ini punya anemia dok, kekurangan darah. Penyebabnya apa bu? Kekurangan darah karena kekurangan zat besi. Langsung saya bisa tebak. Ini pasti ibu ini minum obat mah. Stop obat mahnya ibu. Langsung ibu tuh heran. Loh, kok Pak Dokter tahu saya minum obat mah? Ini ilmunya. Asam lambung mencerna zat besi. Ibu minum obat mah. Nggak ada yang cerna zat besi. Ya bapak ibu anemia. Kekurangan zat besi, salah sendiri. Coba. Yang ketiga dia mencerna protein. Jadi orangnya kurus-kurus nggak jelas itu. Kenapa? Proteinnya nggak ada yang cerna buat ototnya. Yang kelima nih paling bahaya nomor 5. Oke. Asam lambung fungsi yang kedua apa? Membunuh kuman kan? Ya. Kalau bapak ibu makan jorso pinggir jalan, ngaleran itu kumannya mati sama asam lambung. Melindungi kita kan supaya nggak sakit. Bapak ibu minum obat mah nggak ada asam lambungnya. Makan jorso pinggir jalan, debu, ngaleran dimakan. Kumannya lenggang kangkung nggak usus, jadi infeksi usus. Bahasa keren infeksi usus apa? Sakit apa bu? Iya, bukan diare. Bahasa kerennya ada lagi pak. Sakit tipes. Sakit tipes itu saya tahu nih pasti orang jorso makanannya. Makan pinggir jalan itu pasti sakit tipes itu. Jorso kan? Kedua minum obat mah. Sehingga kumannya lenggang kangkung ke usus, infeksi di usus. Kalau ususnya meradang, tiap hari meradang karena minum obat mah tiap hari, ususnya bisa bocor bukan? Ususnya bisa leaky gut bukan? Bisa kena autoimun. Ibu yang tadi, yang klien saya makan siang minum obat mah tiap hari, sekarang autoimun. Kelamaan meradang, kelamaan autoimun, irritable bowel syndrome, beradang dan lain, alergi dan lain-lain, kelamaan kanker usus. Gara-gara minum obat mah. Asam lambungnya nggak ada. Bisa kena autoimun, bisa kena kanker usus. Bahaya tuh. Diminum tiap hari lagi. Ada lagi iklan TV bisa minum obat mah. Ini yang versi apa namanya, versi kecil lah. Minum obat mah kan disuruh iklan TV kan. Kalau kembung suruh ngapain? Minum obat mah kan. Di warung ada lagi obat mah. Oke, jadi protokol nomor 1 adalah magnesium cukupi untuk GERD. Nomor 2 adalah stop obat mah. Nomor 3 protokolnya adalah kita bikin normal lagi asam lambungnya. Kita bikin banyak dan asam. Gimana caranya? Ada 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah cara suplementasi. Langsung kita bikin naik, ya, gampang. Yang kedua cara alami. Cara suplementasi adalah yang pertama ibu beli suplemen namanya Betain HCl. Beli suplemen namanya Betain HCl. HCl itu Bapak Ibu perhatikan, itu adalah rumus kimia dari asam lambung. Hidroklorik asid.
Jadi seolah-olah Bapak Ibu makan asam lambung, tapi rasanya nggak asam, bentuknya kapsul. Diminum persis sebelum makan. Satu kapsul persis sebelum makan. Jadi memastikan ada asam lambung baru makan. Nah itu. Ya. Yang kedua cara alami itu Bapak Ibu ada 3 tahap. Yang pertama adalah Bapak Ibu bikin jus buah bit. Jadi buah bit ya. Ya begitu. Bikin jus buah bit setengah gelas sampai 1 gelas 3 kali sehari. Kenapa dok jus buah bit? Betaine HCl dibikin dari buah bit. Jadi alaminya lah. Tiap hari diminum, perut kosong. Yang kedua adalah garam di rumah, garam dapur diganti garam laut. Why? Asam lambung itu dibikin dari mineral-mineral. Dari mana mineralnya? Garam laut. Ya, makan mineral tiap hari. Dari garam laut buat masak ya, bukan buat cocok rujak ya, bukan ya. Buat masak. Nomor 3, kalau makan jangan minum. Kecuali kesedap. Kecuali seret, silakan minum. Minumnya bukan tadi siapa tuh yang nanya. Minumnya bukan gluk 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 gluk, bukan. Minumnya begini. Dah, supaya tenggorokan enak aja. Jangan minum sekaligus liter 2 liter gluk 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 gluk. Asam lambung netral minum begitu. Pada saat makan lagi, jadi nggak boleh. Ya, jadi kalau ibu ke restoran, misalnya bertiga, beli minuman 1. Lebih hemat kan? Saya begitu. Saya ke restoran bu, beli minum 1, teh tawar. Jadi 1. Mau 1 pak? Mau 2? 1 aja sebut. Lebih hemat. Ya, jadi itu ada 3 tahap yang alami buat menaikkan lagi asam lambung. Yang nomor 4, makan jangan terlalu kenyang. Kenapa dok makan nggak boleh kenyang? Kalau Bapak Ibu makannya kenyang banget, kemudian tidur, ini tutupnya bisa dol terus bawah. Makanya jangan kenyang-kenyang kalau makan. Apalagi kalau mau tidur, nggak boleh kenyang-kenyang. Bedol, terembes sama lambungnya. Nomor 5 itu adalah latihan makan. Nomor 5 latihan makan. Latihan makan pada dokter, betul. Gimana caranya? Ibu bapak kalau makan itu ada berapa tahap? Nomor 1, ngapain? Punya. 1. Tahap kedua ngapain? Telan. Dah. Punya lagi kan? Ham. Kedua, betul. Nah, pada saat bapak ibu punya, duduk. Pada saat mau nelen, jangan telan dulu. Ibu bapak nungging dulu. Kepala di bawah, perut di atas, nungging. Contohin ya. Kepala di bawah, perut di atas. Bokongnya naik. Why? Lalu ditelan, makan ditelan, tapi jangan langsung duduk lagi, nggak boleh. Habis sujud tadi mungkin kemudian nelen, ditungguin bu, ditungguin sampai makanannya
sampai makanannya itu masuk ke dalam lambung. Yes, 1 sendok ngunyah, nyam 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 nyam. Mau nelen kan? Nungging dulu, baru nelen. Yes, banyak betul. Ya, jangan langsung duduk, nggak boleh duduk. Tungguin dulu sampai ibu rasa makanannya udah masuk ke lambung, baru duduk lagi. Baru ngunyah lagi. Nyam 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 nyam. Modern, nungging lagi sujud. Rasain dulu, rasain makanannya naik sampai lambung, duduk lagi. Nggak bisa, kan sehari 2 kali aja. Kalau kan sehari sekali kan. Sehari 2 kali di rumah berarti maksudnya. Iya, sebelum nelen, nungging dulu, baru nelen. Nungging dulu, baru nelen. Tujuannya apa? Kenapa orang kena GERD kok disuruh nungging? Nelen tuh piye makan nungging? Gini Bu. Karena ibu sering minum obat mah, ini tutupnya dol, tutupnya kebuka terus. Ya, itu yang pertama. Gimana cara tutup ini nutup lagi kecil? Gimana? Caranya adalah tutup ini kita bikin olahraga. Otot kita bikin kencang olahraga. Gimana caranya? Caranya adalah menelan nunggingnya tadi. Sehingga apa? Pada saat Bapak Ibu nelen, nungging, ini di esofagus ini dia itu mendorong makanan melawan gravitasi. Namanya peristaltik, didorong makanannya pakai melawan gravitasi, sehingga otot lebih kuat daripada nelen cuma begini doang. Kalau begini kan ikuti gravitasi kan nggak apa-apa, nggak ada efeknya, tidak ada usahanya kan. Tapi kalau Bapak Ibu nungging, makanya didorong melawan gravitasi begitu. Sehingga ini ototnya jadi kuat-kuat, termasuk tutupnya, tutup kecil lagi begitu. Itu dia fungsinya. Khususnya jika Bapak Ibu yang tadi keluhannya adalah tenggorokannya berlendir, mulutnya asam, mulutnya pahit, wajib nomor 5 latihan makan, wajib. Berapa lama dok? Begitu, 9 bulan. Nggak perlu khawatir, 2 bulan aja sudah ada efeknya. 2 bulan tenggorokan Bapak Ibu nggak berhenti lagi, karena tutupnya udah mulai kuat. Itu dia maksudnya. Ya, jadi silakan dilakukan. Sehari 2 kali aja. Kalau makan sehari 2 kali ya saya sekali lah. Atau dua-duanya lah. Kecuali makan di luar restoran ya, masa nggak mungkin lah gitu. Ya, jadi itu satu cara supaya otot ini kencang lagi. Kita bikin latihan olahraga. Nelen nungging deh. Nggak ada salah lain. Salah lain ya dioperasi lah ada. Nggak menyelesaikan masalah kan. Saya 3 kali, 2 kali nungging, 1 enggak. Ya, 9 bulan. 2 bulan udah ada perubahan. Oke? Oke, protokol GERD selesai.